Jangan skip video ini jika kamu benar-benar butuh mujizat Yesus dalam hidupmu. Ada banyak orang membuka video rohani di YouTube hanya untuk mencari satu hal sederhana. Harapan. Sebagian datang dengan hati lelah. Sebagian datang dengan pertanyaan besar. Sebagian datang dengan doa yang belum terjawab. Jika kamu sedang menonton atau membaca ini sekarang, mungkin kamu termasuk salah satu dari mereka. Mungkin kamu berkata dalam hati, "Yesus, aku sudah berdoa, tetapi mengapa hidupku belum berubah?" Atau mungkin kamu sedang menghadapi situasi yang terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, keuangan, atau pergumulan batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Karena itu jangan buru-buru menutup atau melewati video ini. Bukan karena kata-kata manusia yang penting, tetapi karena seringkali pada saat seseorang membuka hatinya, Yesus mulai bekerja dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 14, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Yesus tidak mengatakan bahwa setiap orang yang sekadar mengucapkan doa akan langsung melihat perubahan. Yang Yesus ajarkan adalah hubungan, kepercayaan, dan hati yang sungguh mencari Dia. Bayangkan kamu duduk bersama seorang sahabat yang sangat mengasihimu. Ia mendengarkan setiap cerita tanpa menghakimi. Ia memahami bahkan ketika kamu tidak mampu menjelaskan semuanya. Itulah gambaran sederhana bagaimana Yesus melihat setiap orang yang datang kepadanya. Yesus tidak mencari orang yang sempurna. Yesus mencari hati yang terbuka. Sekarang izinkan saya bertanya sesuatu kepada kamu yang sedang membaca atau menonton. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Yesus masih melakukan mujizat hari ini? Atau kamu merasa mujizat hanya terjadi di masa lalu, di halaman-halaman kitab suci saja? Tuliskan jawabanmu di hati terlebih dahulu. Karena seringkali mujizat tidak dimulai dari perubahan keadaan. Mujizat dimulai dari perubahan cara kita percaya. Ketika seseorang mulai percaya bahwa Yesus hadir di tengah kehidupannya, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Hati yang sebelumnya penuh ketakutan mulai menemukan damai. Pikiran yang sebelumnya penuh kekhawatiran mulai melihat jalan keluar. Yesus pernah berkata dalam Markus 9 ayat 23, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Perhatikan satu kata penting di sana. Percaya. Percaya bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan hidup. Percaya berarti tetap memandang kepada Yesus bahkan ketika situasi belum berubah. Mari kita bayangkan sebuah kisah sederhana yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Seorang pria pernah mengalami masa yang sangat sulit. Pekerjaannya hilang. Tabungannya hampir habis. Hubungan keluarganya mulai retak karena tekanan hidup. Setiap malam ia berdoa, tetapi ia merasa seolah doanya hanya berhenti di langit-langit kamar. Suatu malam ia membaca satu kalimat dari Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ia berhenti membaca. Ia menutup matanya. Ia berkata dengan jujur kepada Yesus, "Yesus, aku tidak kuat lagi memikul semuanya sendirian." Tidak ada suara besar dari langit. Tidak ada cahaya luar biasa di ruangan itu. Tetapi sesuatu berubah di dalam hatinya. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa minggu kemudian pintu kesempatan mulai terbuka. Ia mendapat pekerjaan baru. Hubungan keluarganya mulai pulih. Dan ia menyadari bahwa mujizat terbesar bukan hanya perubahan situasi, tetapi perubahan hati yang membuatnya tetap berjalan bersama Yesus. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu yang sedang membaca ini. Apa hal yang sedang kamu doakan saat ini? Apakah itu tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang masa depan, atau tentang kedamaian di dalam hati? Tuliskan di kolom komentar nanti jika kamu bersedia. Banyak orang yang membaca komentar seringkali ikut mendoakan satu sama lain. Kadang-kadang komunitas kecil seperti itu menjadi saluran berkat yang luar biasa. Yesus sering bekerja melalui hal-hal yang sederhana. Melalui satu ayat yang menyentuh hati. Melalui satu orang yang memberi semangat. Melalui satu keputusan kecil untuk tetap berharap. Dalam Lukas 18 ayat 1 Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Yesus mengatakan bahwa manusia harus selalu berdoa dan tidak menjadi lemah. Mengapa Yesus berkata demikian?
Karena Yesus tahu bahwa dalam perjalanan hidup, ada masa di mana manusia merasa ingin menyerah. Ada masa ketika doa terasa sunyi. Ada masa ketika harapan terasa jauh. Tetapi justru di saat-saat seperti itulah iman bertumbuh. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ketika benih itu ditanam, ia tidak langsung melihat pohon besar muncul dari tanah. Yang terlihat hanyalah tanah yang sama seperti sebelumnya. Namun di bawah permukaan tanah, sesuatu sedang bekerja. Benih sedang bertumbuh. Demikian juga dengan doa. Ketika kamu berdoa kepada Yesus, seringkali perubahan pertama tidak terlihat oleh mata. Tetapi di dalam kehidupanmu, Yesus sedang menyiapkan sesuatu. Sekarang saya ingin mengajak kamu melakukan sesuatu yang sederhana. Tutup matamu sejenak setelah membaca bagian ini. Tarik napas perlahan. Dan katakan di dalam hati, Yesus, aku mempercayakan hidupku kepadamu. Sesederhana itu, karena hubungan dengan Yesus tidak selalu dimulai dari doa panjang. Kadang dimulai dari satu kalimat yang tulus. Sekarang bayangkan jika setiap orang yang menonton video ini mulai melakukan hal kecil tersebut setiap hari. Dalam beberapa minggu, pikiran menjadi lebih tenang. Dalam beberapa bulan, keputusan hidup menjadi lebih bijaksana. Dalam beberapa tahun, kehidupan bisa berubah sepenuhnya. Itulah cara Yesus bekerja dalam kehidupan manusia. Bukan hanya melalui kejadian luar biasa, tetapi melalui proses yang membentuk hati dan karakter. Sekarang izinkan saya bertanya lagi kepada kamu yang sedang membaca ini. Jika Yesus memberikan satu mujizat dalam hidupmu hari ini, mujizat apa yang paling kamu butuhkan? Apakah pemulihan keluarga? Apakah pekerjaan yang baru? Apakah kesehatan? Atau mungkin damai di dalam hati? Tuliskan di kolom komentar nanti. Jangan merasa sendirian dalam perjalanan imanmu. Banyak orang yang membaca video seperti ini diam-diam sedang berjuang dalam hidup mereka. Ketika mereka melihat orang lain juga berharap kepada Yesus, mereka merasa dikuatkan. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, "Aku adalah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Kalimat ini memberi kita satu pengertian penting. Mengikuti Yesus berarti berjalan dalam arah yang benar, bahkan ketika jalan itu masih panjang. Sekarang mari kita melihat sebuah kesaksian sederhana yang baru terjadi beberapa waktu lalu. Seorang wanita muda mengalami tekanan hidup yang sangat besar. Ia kehilangan pekerjaan dan merasa masa depannya tidak jelas. Suatu hari ia menemukan sebuah video rohani tentang kepercayaan kepada Yesus. Ia mulai membaca ayat setiap hari dan berdoa dengan sederhana. Beberapa bulan kemudian ia mendapat kesempatan kerja yang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ia berkata dalam kesaksiannya bahwa perubahan terbesar bukan hanya pekerjaan baru, tetapi keyakinan bahwa Yesus benar-benar mendengar setiap doa. Kesaksian seperti ini terjadi setiap hari di berbagai tempat. Kadang tidak masuk berita, kadang hanya diketahui oleh keluarga dan sahabat terdekat. Tetapi bagi orang yang mengalaminya, itu adalah mujizat nyata. Mungkin hari ini giliranmu. Karena itu jangan lewatkan kesempatan untuk membuka hatimu kepada Yesus. Jika kamu merasa pesan ini memberkati hidupmu, dukung channel ini dengan cara yang sangat sederhana. Klik subscribe agar lebih banyak orang bisa menemukan pesan pengharapan seperti ini. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan kekuatan iman. Dan jika kamu setuju dengan pesan hari ini, tuliskan satu kata sederhana di kolom komentar. Tulis kata AMEN. Itu bukan sekadar kata, itu adalah pernyataan iman bahwa kamu percaya Yesus bekerja dalam hidupmu. Sekarang mari kita berdoa bersama. Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Engkau mengenal setiap orang yang sedang menonton dan membaca pesan ini. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang mereka alami, bahkan yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Yesus, sentuhlah hati mereka dengan damai-Mu. Berikan kekuatan bagi mereka yang sedang lelah. Berikan pengharapan bagi mereka yang hampir menyerah. Bukalah jalan bagi mereka yang sedang mencari arah hidup. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa. Kami percaya Engkau bekerja bahkan ketika kami belum melihat hasilnya. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jika kamu menyukai topik ini, tuliskan amin di kolom komentar.
Jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga agar semakin banyak orang merasakan pengharapan dari Yesus. Kesaksian terbaru tentang iman kepada Yesus juga terus terjadi. Banyak orang berkata bahwa ketika mereka mulai berdoa setiap hari dan mempercayakan hidup kepada Yesus, mereka melihat perubahan nyata dalam hidup mereka. Ada yang dipulihkan hubungannya dengan keluarga, ada yang menemukan pekerjaan baru, ada yang menemukan damai yang selama ini hilang. Jika ada di antara kalian penonton video ini yang ingin bersaksi tentang pertolongan Yesus, tuliskan di kolom komentar. Kesaksianmu bisa menguatkan banyak orang yang sedang berjuang dalam iman mereka. Yesus always loves you. Amen.